Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Kang Hambali. Oke, pada kesempatan ini Bro Ses Kang Hambali ingin bahas bab sholat. Kenapa? Karena sholat bagi kita orang-orang yang beriman sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali dihisap adalah sholat. Kalau sholat kita diterima, semua amal kita insya Allah beres, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau sholat kita ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka amal ibadah kita yang lain semuanya sia-sia. Makanya bab sholat ini adalah satu perkara yang sangat penting bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamati shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru 'amalih wa in fasadat fasada sa'iru 'amalih." Hamba Allah nanti ketika menghadap Allah Ta'ala di hari kiamat nanti, yang pertama kali dihisap adalah sholat. Kalau sholatnya diterima, semua amal ibadahnya diterima. Akan tetapi ketika sholatnya ditolak, maka amal ibadahnya semuanya sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana biar sholat kita diterima? Sholat jamaah. Apa? Bagaimana biar sholat kita diterima? Sholat jamaah di masjid, terutama kita laki-laki. Kenapa demikian? Iya demikian, karena kalau kita sholat berjamaah di masjid, insya Allah dengan segala kekurangan kita, dengan segala kelemahan kita, ketidakkhusyuan kita, karena kita sholat jamaah, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin rukuk kita kurang khusyuk. Nah, mungkin di teman kita yang lain khusyuk. Mungkin rukuk kita kurang khusyuk, teman kita yang lain khusyuk. Mungkin bacaan Fatihah kita belum benar, teman kita yang lain ada yang benar. Sehingga semua dengan segala kekurangan saling melengkapi. Dengan saling melengkapi itulah insya Allah potensi sholat kita besar diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat berjamaah di mana? Di masjid. Ya, bagi laki-laki terutama di masjid. Ini sangat penting. Jangan laki-laki sholat di rumah. Masa laki-laki sholat di rumah? Kalau di rumah pakai mukena. Di masjid ada salah satu cerita. Salah satu riwayat, ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum ini adalah seorang sahabat buta. Buta. Suatu ketika minta keringanan kepada Rasul Muhammad SAW. Nabi kita, Nabi tercinta bro. Ketika Abdullah bin Umi Maktum menghadap Rasulullah SAW, apa kata beliau? Ya Rasulullah, izinkan aku tidak sholat jamaah di masjid. Tidak sholat jamaah isya, cuma satu waktu. Tidak ikut sholat jamaah isya di masjid. Kenapa? Karena aku ya Rasulullah buta, tidak ada yang anterin aku dari rumah ke masjid. Gelap, banyak pohon-pohon sehingga susah. Perjalanan dari rumah menuju masjid bagi Abdullah bin Umi Maktum sangat susah. Buta, gelap, banyak pohon, nggak ada yang nganter. Sehingga Abdullah bin Umi Maktum minta keringanan kepada Rasulullah supaya diizinkan tidak ikut sholat isya berjamaah, cuma satu waktu saja. Nah, setelah itu Abdullah bin Umi Maktum pamit dah, mau pulang. Setelah pamit dipanggil lagi, wahai Abdullah bin Umi Maktum, kemari. Lalu Abdullah bin Umi Maktum menghadap Rasulullah, tanya, kenapa ya Rasulullah? Ditanya sama Rasulullah, apakah kamu mendengarkan azan wahai Abdullah bin Umi Maktum? Mendengar ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Berangkat ke masjid. Artinya apa?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan keringanan untuk Abdullah bin Ummi Maktum, walaupun seorang yang buta di malam hari. Ya, padahal cuma minta keringanan satu waktu, yaitu waktu Isya. Apalagi kita yang sehat. Di sini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah. Yang kedua, bahkan pernah Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat. Para sahabat diperintah apa? Mencari kayu bakar untuk membakar rumah-rumah kaum muslimin yang tidak mau sholat berjamaah. Masya Allah. Di sini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah di masjid. Ya. Walaupun tidak terjadi pembakaran, ancaman kayak kita misal, alhamdulillah, sorry ya batuk. Ya. Walaupun tidak terjadi pembakaran, misalkan nih kita punya anak kita suruh nggak mau, lalu kita ancam kalau nggak mau mengerjakan nih, ya kalau tidak mau mengerjakan nih, saya cambuk, saya pukul. Di sini menunjukkan betapa pentingnya, betapa seriusnya kita sebagai orang tua menyuruh anak itu supaya melakukan apa yang kita perintah. Sampai kita ngancam-ngancam, awas pokoknya kalau tidak mau melakukan, ayah pukul, abi pukul, bapak pukul, kan gitu. Supaya dikerjakan. Begitu juga ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat supaya mencari kayu bakar untuk membakar rumah-rumah kaum muslimin yang tidak mau sholat jamaah, ini adalah ancaman kasih sayang, ancaman cinta supaya pada mau sholat jamaah di masjid. Karena nanti ketika kita menghadap Allah Ta'ala, yang akan ditanya adalah sholat. Kalau sholat kita diterima, semua amal kita beres. Tapi kalau sholat kita ditolak, semua amal kita sia-sia ditolak. Karena Rasulullah ingin bahwa kita ini orang-orang beriman semua masuk surga, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari azab api neraka. Na'udzubillahnya. Begitulah betapa pentingnya sholat. Ya, kita ini udah masih sehat ya. Masya Allah, kalau kita ini dengan sesehat yang Allah berikan ini tidak mau ke masjid, Masya Allah, rugi kita, rugi. Jangan sampai. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang bisa menunaikan ibadah sholat fardu berjamaah di masjid. Bagi perempuan bagaimana? Boleh di masjid, jangan dilarang, tapi afdolnya di rumah. Kalau perempuan tidak diperintah untuk sholat di masjid, tapi dibolehkan, tidak dilarang ya. Tapi afdolnya perempuan di rumah ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita jaga sholat kita di masjid. Ingat ya, di masjid bukan di rumah. Karena laki-laki bro malu sholat di rumah ya, terlalu banyak risiko. Ya, sholat sendirian tuh terlalu banyak risiko. Bacaan kita belum tentu benar. Tumak ninahnya juga wallahu alam. Sujud rukuknya juga wallah mungkin banyak salah dan banyak berantakannya lah kalau kita sholat sendirian. Wallahu alam. Sekali lagi ya, tetap semangat insyaallah sholat di masjid. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kang Hambali.